Hafiz, gue Egra. Gue Cindy, kita balik lagi di Kupas Berita. Nah, kali ini spesial banget kayak martabak. Kenapa tuh? Kita ada kedatangan Tokoh Bang penting, Ade. Bang Ade. Yeay! Ini tokoh penting menurut siapa? Menurut saya Kita. Oh ya, dan oke. menurut Oke. Cindy. Maaf ya penonton, emang kacau ini pembawa acara. Kayak jadi kita mau bahas apa gerak hari ini kayak bersama Jadi Bang kita Ade? mau bahas kekerasan di pesantren. Bang Ade tau gak Bang yang lagi viral tuh yang santri tewas Yang di Kediri ya, Iya, yang disiksa sama seniornya gila ya. disiksa dan itu terjadi karena menurut seniornya dia itu nggak selalu disiplin sholat berjamaah. Iya Bang, Nah, gara-gara iya. itu. Gara-gara. Alibinya sih katanya ditegor dulu, ya gak sih? Terus Alibi itu apa maksudnya? apa ya, semacam istilahnya dia membela diri dengan bilang enggak, kok nggak langsung disiksa, ditegor dulu gitu, Iya. katanya. Oleh para seniornya kalau Seniornya nggak salah lagi. sampai 4 orang, 4 orang Bang, 4 lawan 1 loh Bang. 4 lawan 1. Di Dan itu pesantren. tidak terjadi pada 1 hari kan? 3 hari sih Bang. 3 hari katanya ya. dipukulin, di macam-macam dan meninggal ya. Meninggal. Dan ini Bang, yang jadi perhatian adalah pihak pesantren sorry ya, itu nutup-nutupin. Ya Nah, ya kan? ya. Ya itu yang bikin geram netizen gitu loh. Dan Betul. ternyata kekerasan di pesantren ini nggak ini doang. Iya, dan banyak kita banget. sudah mencari dan Kita sudah dampaknya mencari, banyak. menganalisis dan banyak banget Iya, sebenarnya. Iya. ada perkelahian, ada pemerkosaan, Ada kekerasan. bahkan yang dianiaya nggak cuma santrinya ya, ada gurunya juga yang Gurunya, dianiaya, iya. macem-macem. Kayak yang di Gontor itu ya, Mm-mm. pesantren Gontor itu 11-12 Bang, sama yang di Al Hanifiyah itu. Apa tuh? Ya dia jadi dianiaya sama seniornya, Mm-mm. akhirnya tewas. Terus ada juga yang di Samarinda kalau nggak salah ya. Samarinda. Itu udah, jadi ini 2 kasus yang berbeda ya guys. Jadi Beda-beda. ada yang gurunya dianiaya pakai balok Bang, ada yang santrinya dianiaya pakai Setrika. enggak, itu di Madura Oh, kalau di nggak salah. Madura. Terus pakai apa dong? Ya pokoknya disiksa gitu sampai lebam, yang pakai apa, rantai kalau nggak salah ya. Rantai itu Surabaya. Oh, nah itu banyak banget. Banyak. Jadi oleh seniornya. Ada yang sama gurunya Bang. Ada yang gurunya juga. Oke. Iya, jadi kalau di Madura ini dia dianiaya, punggungnya itu pakai setrikaan panas, lo bayangin gak sih? Oh, yang kayu yang ada pakunya itu di mana? Itu yang gurunya dianiaya sama santrinya. Itu Pakai jadi kayu tapi ada jadi pakunya. balok kayu Bang. Itu ujungnya Ya. dipasangin paku. Kayak Oke. can you imagine kayak separah Ya, itu ya, gitu. ya. Nah, sekarang nih yang mau kita tanyakan ke Tanyakan Bang kepada Ade. Sebenarnya apa sih Bang masalah atau akar dari munculnya berbagai kekerasan di pesantren ini? Kalau dari sudut pandang Bang Ade gitu. Oke. Pertama-tama harus disclaimer dulu ya. Saya harus mengakui nih bahwa saya itu sebetulnya bukan orang yang pernah belajar atau sekolah di pesantren. Sama Oke. sekali nggak pernah ya. Ya. Jadi kalau ditanya pengalaman nggak ada. Saya nggak punya pengalaman. Tapi kru yang di sini di ruangan ini ada Yes. beberapa yang mengaku. Yang satu pernah pesantren kilat ya. Pesantren kilat Pesantren guys. kilat itu berapa lama? Sehari. Seminggu, sehari. Ada yang sehari, Iya, Bang. iya, ada, serius. ya. Udah seminggu lah ya. Ada yang satu lagi Lukman gimana? Full. Dia Oh. sampai aliyah. Aliyah tuh apa ya? Madrasah Aliyah kan? SMA. SMA. Oh, SMA. Ya, jadi kalau saya sendiri nggak pernah, ya. Tapi memang saya membaca di sana sini atau ngajak ngobrol dan kalau Lukman nanti mau nambahin silakan Luknya. Ya, guys. Karena Masuk dia ke sini. Orangnya di sini guys. Lukman itu bilang bahwa dia itu memang dari sebuah pesantren yang disebut pesantren tradisional. Nah, Ya. Ini jadi buat saya nggak tahu di antara penonton barangkali ada juga yang pernah ke pesantren tradisional ya. Tapi memang harus diakui bahwa pesantren itu adalah sebuah sistem pendidikan yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan modern seperti yang kalian barangkali pernah ikuti dan saya ikuti ya. Kayak sekolah umum gitu loh, Iya, Egra iya. ya. Egra kan sekolah umum ya. 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 Islam terpadu. Islam terpadu, Islam tapi terpadu. sekolah umum. Pada umumnya. Pada umumnya. Kalau pesantren tuh beda. Lu kasih tahu saya kalau saya salah ya. Kalau pesantren tradisional itu adalah sebuah sekolah, sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri pada agama ya. Pendidikannya pendidikan agama, oke? Dan itu bisa terus berlangsung sampai misalnya sampai umur tadi dibilang umur 30 tahun ya.
masih Oh, bisa ikut pesantren. lama ya? Oke. Lama. Bisa lama. Jadi emang betul-betul orang yang memusatkan perhatian hidupnya itu pada mempelajari agama, ya. Oke. Bisa nggak dia kombinasi pesantren tapi sekolah umum juga? Bisa ya. Oh, Jadi kayak oke. sekolah umumnya pagi, sekolah pesantrennya. Ya, itu wow. artinya orang yang mengikuti itu udah mengalami perubahan. Kalau aslinya sih betul-betul penuh ya. Dari pagi sampai sore, besoknya lagi belajar terus dan dengan kiai yang sama. Ya. Kiainya cuma satu. Loh. Cuma satu ya. Banyak pembantunya kayak kiai-kiai muda gitu ya. Nah, jadi bayangkan ini sebuah lembaga pendidikan yang cuman ada satu kiai, artinya gurunya yang didampingi oleh asisten-asistennya lah kira-kira gitu ya. Nah, mereka itu tinggal di sana selama mereka sekolah ya. Jadi paling-paling kalau libur baru pulang tuh ke rumahnya. Tapi selama itu dia akan tinggal di sana. Ini kan beda sekali dengan ketika kita sekolah umum ya. Sekolah umum kan ya memang dari jam berapa sampai jam berapa sekarang? Sampai jam 3-an lah. Sampai Jadi jam 7 ya? Jam 7. Jam 7 sampai jam 3-an itu aja udah lama ya. Udah lumayan. Kalau zaman saya tuh jam 7 ya sampai jam maksimal 12:30 baru pulang. Nah, yang si pesantren ini betul-betul orang tinggal di sana di bawah si kiai tersebut. Nah, masalahnya adalah bahwa di pesantren-pesantren tersebut kalau saya nggak salah nih ya, kan gini. Di pesantren-pesantren tersebut itu pengawasannya itu kurang. Jadi kalau sekolah itu kan memang misalnya sekolah kamu lah ya, atau sekolah saya atau sekolah kamu itu kan berada di bawah pengawasan dinas pendidikan di daerahnya masing-masing kan, ya, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud kan, dan itu ada aturannya dan betul-betul orang tidak tinggal di sana, jadi mereka pulang ke rumah atau ada juga sih sekolah-sekolah yang tetap pakai kayak boarding school ya, tapi kehidupan mereka tetap lebih leluasa lah. Maksud saya adalah ada guru yang berbeda-beda, yang guru yang satu ngajar fisika, yang satu ngajar kimia, yang satu. Jadi ada sebuah ruang yang cukup luas kalau kita sekolah di sekolah umum. Nah, kalau di pesantren-pesantren tersebut dari apa yang saya ketahui, itu kan mereka tinggal di sana dan seperti si kiai itu bertanda petik bertanggung jawab mengajarkan anak-anak pesantren itu untuk menjadi dewasa ya. Dan yang diajarkan kayak tadi saya bilang lebih ke arah agama, bukan pengetahuan umum. Nah, di sana karena mereka bukan cuma sekolah tapi tinggal bersama di sana, maka hubungan antara manusianya itu menjadi lebih intensif. Ya, ya kan? Tinggal bareng di sana ya. Nah, cuma si kiai ini kan nggak bisa mengendalikan keseluruhan isi pesantrennya. Maka gimana caranya agar anak-anak itu berdisiplin? Nah, untuk berdisiplin, maka yang dia tugaskan adalah senior-seniornya. Jadi kamu baru masuk, kan udah ada kakak kelas. Kakak kelas ada kakak kelas lagi. Nah, kakak kelas itu punya kewajiban untuk menjaga kamu, ngajarin kamu, ngasih tahu kamu, mensosialisasikan aturan-aturan di sana, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu, dan seterusnya. Tapi karena memang jumlah siswa itu sangat besar, saya duga memang kiainya juga tidak punya kemampuan untuk mengontrol secara seksama, ya, karena kan banyak banget tuh siswanya. Benar-benar. Jadi apa yang terjadi di day by day setiap hari di pesantren tersebut bisa saja tidak diketahui secara cukup oleh si kiai. Nah, disitulah kemungkinan terjadinya kekerasan demi kekerasan. Kayak contoh yang Kediri itu kan? Kediri ya. Itu ceritanya kan adalah si anak itu dianggap apa? Dia ini nggak mau sholat berjamaah. Katanya sih udah ditegur, tapi tetap kekeh, nggak mau gitu. Mungkin maunya sholat sendiri apa gimana, nggak ngerti. Saya duga itu adalah jawaban yang diberikan oleh si para senior. Iya, kan? para pelaku. Ketika ditanya oleh polisi kali ya, kan dia bilang bahwa iya tuh anak bandel, dia nggak mau sholat jamaah. Iya. Ya kan? Saya duga lebih dari itu. Saya duga ya. Mungkin dia juga orang yang kan ada tipe anak-anak yang
yang rebellious gitu, agak ngeberontak kayak nggak mau diatur terlalu ketat oleh atasan, oleh seniornya. Apa sih strict banget gitu? Iya strict banget. Yang apakah dia cuma nggak sholat berjamaah atau enggak kita nggak tahu. Tapi yang intinya adalah si kakak-kakak kelasnya ini menganggap nih anak bandel. Nah gimana caranya agar si anak-anak bandel ini atau si anak bandel ini bisa ikut pada aturan kakak-kakaknya? Nah dilakukan dengan cara pertama kekerasan. Cuma ya karena kekerasan dilakukan tanpa pengawasan gitu kan. Kalau kita mendisiplinkan orang tuh kan memang ada cara-caranya seharusnya kan. Cara-cara yang mungkin mereka kenal adalah caranya adalah menggunakan paksaan. Orang tuh harus merasa takut sama dia. Nah pertama kali dihajar kali ya. Tapi ingat ya pada keesokan harinya terus datang lagi 2 senior yang lain, sehingga tadinya cuma 2 jadi berempat dan si anak itu menjadi bulan-bulanan dan akhirnya ya tewas. Karena 3 hari berturut-turut kan ya? 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa ini kita cuma menggunakan satu contoh ya, contoh di Kediri. Ya tadi mungkin kiainya tidak cukup punya kemampuan untuk mengendalikan anak-anaknya dan dia nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan anak-anak tersebut. Ya baru ketika terjadi pun dia masih berusaha untuk mencegah agar jangan sampai orang tahu bahwa itu adalah kekerasan. Jadi dia bilang bahwa terjatuh kalau nggak salah. Jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, gitu. Ya. Jadi ketika itu dibawa ke orang tuanya bilang mau lihat. Diotopsi. Sebelum diotopsi si orang tuanya nanya, bisa dia mau buka kan, itu udah ditutup erat gitu loh. Dan si orang tuanya minta agar boleh nggak mereka melihat. Si pesantren bilang tadinya nggak boleh, tapi ya namanya juga udah nyampe di rumah si orang tua kan. Akhirnya ya dibuka dan ditemukan ini ya jenazahnya tuh kayak di bagian lukanya masih bercucuran darah gitu loh Bang. Masih bercucuran darah. Kayak, masih darah segera terus masih kayak ada apa sih lehernya katanya dijerat gitu ya. Lebam badannya. Lebam, tubuhnya lebam, luka. Karena kan kabarnya itu dipukulnya pakai tangan kosong kan, tapi nggak. Ya kita nggak tahu tapi ya mungkin tangan kosong tapi ya kalau kita bicara pemukulan selama 2-3 hari, 2 hari sehari aja lah. Kalau terus menerus dilakukan ya kritis. Dan apakah si anak itu kemudian dapat makan, dapat minum kan kita juga nggak tahu. Jadi penyiksaan semacam itu memang bisa terjadi ketika sistem pendidikan itu tidak memuat adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap perilaku siswa-siswanya. Nah, jadi saya khawatir dan yang bilang bahwa itu bukan meninggal karena kekerasan adalah kalau nggak salah kiainya sendiri atau iya itu. Itu sedih banget Bang, sampai ditutupin demi nutupin nama baik pesantren. Makanya kan akhirnya Presiden Jokowi notice kok banyak banget ya kasus kekerasan di pesantren ya, makanya iya kan sampai ya dia mungkin karena merebakkan kabar ini gitu, akhirnya pas kalau nggak salah ya Bang di Dewan Kongres PGRI itu dia bilang, nih kalau ada kasus-kasus bullying gini diusut tuntas nih, jangan sampai cuma karena elu jaga nama baik gak diusut tuntas gitu, gak boleh kayak gitu. Sampai Pak Jokowi ngomong loh. Iya. Karena emang urgent banget. Ya itu kan artinya memang tingkat urgensi pakai istilah kamu itu emang dianggap penting karena sekarang memang semakin banyak dan ini sebenarnya kalau mau fair bukan cuma di pesantren ya. Iya, semua. Karena hampir bersamaan dengan kekerasan di Kediri ini juga ada kekerasan di mana? Yang di sekolah. Iya, yang kasus bullying. Enggak, SMA Binus School. Binus ya. Geng net gitu kan. Iya. Itu gitu kan. Kalau itu nggak pakai boarding school kalau nggak salah ya. Enggak, itu SMA ini swasta, SMA swasta. Swasta dan anak-anak kaya yang itu kayak kalau nggak salah. Saya. SMA kamu kaya? Swasta ya geng gitu deh, ya kan? Ya, itu terjadi kekerasan, tapi itu lebih karena si anak itu kepengen masuk ini ya. Geng itu. Terus di ini Bang, geng itu mah istilahnya. Ini disensor nggak ya? Nggak kan? Net gitu ya, tolong editor ya. Kayak dia mau masuk, lu siap nih terima resikonya, siap ya ditatar lah Bang akhirnya. Tatarnya gitu.
Dulu juga ada kan yang kalau nggak salah di SD yang apa sih anak-anak ngebully terus sampai kakinya diamputasi terus akhirnya nggak ada. Oh Terus iya. ibu gurunya malah bilang, itu mah anak-anak cuma bercanda. Iya, Iya. asli itu orang memang sempat Di viral itu pada apa namanya? masa itu. Diselengkat. Selengkat. Nah, Dia yang anaknya ya. Selengkat jatuh, terus sakit, Iya, anaknya innalillahi meninggal dunia. meninggal dunia akhirnya. Apa? Ya, jadi memang wajar sekali saya rasa Pak Jokowi sampai harus menyatakan secara secara tegas gitu ya. Ini nggak bisa nih pembulian di lembaga pendidikan. Nah, apalagi menurut saya, apalagi itu dalam artian gini, saya menyebut kata pesantren ya. Pesantren itu kan adalah sebuah lembaga yang biar gimana pun kita akan kaitkan dengan agama kan. Iya, benar. Ya, dan emang benar kan, pesantren itu adalah tempat orang belajar agama sebenarnya, ya. Iya. Tapi kok malah justru di pesantren terjadi hal-hal seperti yang tadi kamu sebut. nah, Ya. sangat Apa ya, maaf ya, disayangkan sekali. kasarnya banyak menelan korban jiwa gitu. Jadi Ya, nggak banyak sih maksudnya. saya nggak mau bilang banyak dalam Nggak banyak artian ya? di banyak tempat, Iya. tapi jumlahnya tuh nggak cuman 1-2 ya. Iya. Anda kan tadi menyebut misalnya, apalagi tadi ada kasus Di Gontor, di pesantren Al-Falah. Artinya gini, gontor itu menjadi penting disebut secara khusus karena gontor itu supposed to be sebuah pesantren modern, Iya. ya, yang dianggap sebagai sebuah teladan baru lah dari pesantren, karena dulunya kan pesantren itu tradisional ya. Pesantren tradisional tuh yang disebut pesantren tradisional lah pesantren yang di dalamnya terfokus mengajarkan hanya agama. Oke. Oke. Nah, belakangan pesantren ini mengalami transformasi, berubah dia. Sehingga lahirlah konsep pesantren modern. Oh. Dalam pesantren modern itu yang diajarkan bukan lagi hanya agama, tapi juga ilmu pengetahuan umum. Walaupun ya kombinasi jadinya. Oke. Agama juga, ilmu pengetahuan umum juga. Dan barangkali gaya hidupnya dibuat lebih modern, lebih fasilitas yang tersedia di sana mungkin lebih lengkap gitu ya daripada pesantren lama tradisional. Betul. Tapi kemudian ternyata terjadi juga kan. Iya, terjadi juga. Nggak pandang ini tradisional, ini modern. Ya namanya perundungan ya terjadi. Ya terjadi itu gitu aja. Iya. Kalau nggak salah temen lo yang itu juga ya. Coba bisa diceritakan. Punya teman di pesantren. Teman Ada pesantren. bang. Gimana, Temen di gimana? pesantren yang kabur ada, yang menetap juga ada. Cerita dong. Sebut saja Mawar gitu. Enggak sih kalau Atau Tony, enggak tahu. Laki atau perempuan nih? Perempuan. Yati. ya dia cerita sih bang. Dia udah 3 kali kabur pesantren, cuman keluarganya memang memaksa dia untuk masuk 3 pesantren. kali. Buset 3 kali tuh kabur. 3 kali. Jadi SMP kabur 2 kali, SMA kabur sekali. Nah dia ini kaburnya itu karena namanya anak-anak kan, ya, karena yang pertama makanan, kedua peraturannya ketat. Apa makanannya kenapa? Makanannya tuh jadi dia cerita nih bang, dia makan nasi, sayur bayam sama tempe. Nah tempenya nih 1 potong tuh kayak dibagi 2 gitu. Terus dia nangis. Oke. Ini umur berapa sih? Dia waktu SMP itu bang. SMP. Anak berapa SMP belasan kan, ya. iya. Terus dia nangis, terus dia kabur gitu. Juga di sana dia bilang ada ini agak sensitif sih bang. Ada LGBT-nya juga. Oh, Jadi di satu pesantrennya. asrama kali ya. Iya, ini sebenarnya aku nggak tahu ya. Maksudnya temanku juga mungkin bingung ya. Maksudnya mau nyalahin siapa kan nggak tahu juga. Tapi di oknum di sana teman aku ngerasa dia digerayangin gitu pas malam-malam sama cewek. Oh, lesbian jadi. Lesbian Oke. jadinya gitu. Jadi dia akhirnya pergi dari sana. Pergi artinya Kabur, lari. lari. Itu cuma salah satu, kan dia kabur 3 kali. Yang diceritain cuma 1. Kabur 3 kali. Dan aku to be honest nggak pernah nanya lokasinya di mana gitu. Dia cuma cerita aja. Iya, karena nggak ini. Itu. Mungkin ada yang relate, kita tidak ada yang tahu. Gitu. Bisa komen di bawah. Kamu punya teman di pesantren? Nggak ada kayak bang. Tapi yang apa yang disebut Egra tuh memang jadi salah satu isu. Itu kan biasanya pesantren tuh ini ya, laki-laki, perempuan-perempuan gitu kan. Jadi mereka hidup secara terus-menerus tuh, bahkan mungkin selama bertahun-tahun ya.
ketemunya hanya dengan sesama jenis. Iya Ya. sih, iya relate Ya, sih. ya kan mungkin itu ternyata secara perlahan-lahan ini kan anak-anak yang sedang menjalani masa pubertasnya kan. Jadi ada peningkatan kebutuhan seks gitu ya. Atau ya inilah hasrat seksnya. Nah ternyata saya duga ya barangkali karena begitu banyak cerita tentang pesantren punya karakter seperti yang kamu sebut itu, ada gaynya, ada lesbiannya. Itu mungkin ya karena terus menerus dia hanya berada bersama dengan sesama jenis. Iya. Kemudian lahirlah ya ya hasrat itu. Ya mungkin ya karena memang kita sering mendengar tuh gimana gay itu adalah sesuatu yang saya nggak berani bilang lazim, tapi banyak lah ditemukan di pesantren-pesantren cowok. Nah, ternyata kamu juga bilang di pesantren cewek itu perempuan-perempuannya juga bisa aja jadi lesbian. Iya. Karena gini Bang, mungkin gak sih? Mungkin ya, apa ini nggak tahu ya, pas sekedar dugaan aja. Jadi kadang kan ada orang tua masukin anaknya ke pesantren tuh dari kecil ya nggak sih? Ada yang pesantren dari umur 7 tahun gitu kan. Dan ya tadi yang kayak Abang bilang, ada beberapa pesantren tradisional yang memang dia hanya mengajarkan agama. Dan ada mungkin beberapa pandangan orang-orang yang orang tua ya yang kayak jangan ngajarin pendidikan seks gitu karena itu tabu ya nggak sih, berkaitan sama agama. Jadi betul. ketika dimasukin lah ini anaknya, dia nggak dapat pendidikan seks, makanya dia mencari pendidikan seks dengan cara dia sendiri. Jadi kayak explore diri sendiri sendiri, dan itu salah sebenarnya kan. Apalagi di masa-masa pubertas yang tadi Bang Ade bilang kayak gimana ya, pendidikannya nggak dapet gitu loh. Jadi orang agama kan tabu kan kayak mikirnya apaan sih, ngapain belajar pendidikan seks, udah pendidikan agama aja. Padahal itu harus dikasih pelajarannya, difasilitasi. Iya benar, dan difasilitasi. bisa saja itu juga karena seniornya juga ada yang begitu kan. Nah iya, ada bisa potensi jadi. Gak sih sebenarnya. Iya. Pelecehannya kan nggak cuman antara misalkan kiai sama santriwati, kan nggak cuma itu sih. Nah kita ngomong dulu senior sama senior sama junior lah. Iya, maksudnya ada yang ini Bang, cowok sama cowok, junior senior. Jadi itu ada problem lain tentu saja seperti juga mungkin tadi kamu sebut ya, ada pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka di sana, misalnya kiainya itu terhadap para santri atau santriwatinya, ya. Itu tadi kamu sebut nggak ya? Ada nggak ya? Ada kalau nggak salah itu di yang pernah sampai rame tuh, ingat nggak? Heri Wirawan Wirawan, di Bandung itu di Madani 13 santriwati ya diperkosa sampai mengandung. Ya itu bayangkan itu namanya udah boarding school. Jadi kita bisa bayangkan tuh mesti sekolahnya itu sekolah yang relatif tanda petik modern kan? Iya. Ya. Tapi ya di sana terjadi justru kayak sexual slavery atau perbudakan seksual. Siswi-siswi yang di sana itu bukan saja dipekerjakan tapi juga diperkosa, diharas dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa melihat ada begitu banyak kondisi-kondisi nih yang membuat kita patut prihatin dengan apa yang terjadi di pesantren-pesantren di Indonesia. Ini jangan salah ya, dan penonton jangan salah nih. Kita tidak sedang berusaha menjelekkan pesantren. Ya. Kita tidak sedang berusaha menyerang pesantren. Karena buat kami adalah itu adalah lembaga pendidikan yang mestinya kalau dikelola secara baik ya membawa kebaikan buat para muridnya ya. Tapi kalau kondisi-kondisi memang seperti yang tadi kita bicarakan, misalnya ya ini kan seperti gini, orang tuanya barangkali memang, kenapa kira-kira orang tua masukin anaknya ke pesantren? Biar anaknya ini, kalau harapan orang tuaku ya waktu itu ya, maksudnya emang kamu dimasukin pesantren? Enggak, aku nggak pernah dimasukin pesantren. Cuma kan tante aku pernah mau masukin anaknya ke pesantren. Terus kayak cerita lah harapannya biar agamanya bagus, biar jadi anak soleh, ibarat gitu kan, pasti kan harapan orang tua. Biar pendidikan duniawi sama pendidikan agamanya tuh balance gitu loh, harapannya kan gitu. Harapannya tinggi kan, harapannya jadi tinggi. Nah bayangin itu anak-anak dimasukin ke pesantren dan kemudian di cut off kan hubungan dengan orang tuanya kan praktis ya, selesai di situ sampai hari libur nanti. Iya benar. Kan kalau sekolah biasa tuh masih anak pulang ke rumah cerita kan. Cerita. Kamu belajar apa tadi gitu kan? Belajar ini gitu. Atau kalau mah guruku galak banget gitu ya. Atau mah
teman-temanku tuh kurang ajar banget, si Egra tuh aduh kerjaannya gangguin teman-temannya gitu. Terus suka bully ya. Suka bully. Jadi ada komunikasi yang intensif kan antara orang tua benar. dengan anak. Nah ini enggak kan? Atau iya. saya duga jadinya potensi ya, atau intensitas komunikasi menjadi sangat kurang, dan orang tuanya menganggap ini saya serahkan kepada orang-orang yang ngerti agama. Iya. Nah kalau orang ngerti agama kan diasumsikan bahwa dia akan adalah orang-orang yang pasti baik, pasti seperti kamu bilang tadi secara moral dia pasti baik, nilai-nilai yang diajarkan tuh pasti baik, dia Baik. kelakuannya pasti juga baik, dan Benar. seterusnya. Nah si anak-anak sendiri itu ketika dia pulang dari pesantren itu di masa libur itu juga barangkali sebagian walaupun sudah mengalami kekerasan, sudah mengalami penindasan, itu merasa udahlah nggak usah diomongin. Iya. Itu emang takut Iya, ngecewain, dipendem. kasihan deh, jangan Betul. diceritain. Jadi- gitu. Lebih ke bukan, kadang ada yang lebih ke ancaman gak sih Bang? Maksudnya lu awas ya ngadu ke orang tua lu gitu. Iya Bisa bisa jadi. diancam. Bisa jadi juga begitu. Jadi cerita-cerita ini tidak pernah sampai sebetulnya ke Iya. orang-orang yang punya otoritas ya. Iya. Sementara si kiai-kiainya, kiai itu kan dianggap ya kiai kan, Iya. gambaran itu adalah seorang yang tanda petik suci lah, orang yang beragama secara baik lah kira-kira gitu ya, adalah teladan, tanpa kemudian si orang tua yang mengirimkan anak-anak ini ke pesantren mempelajari secara seksama sebetulnya pola komunikasi di sana seperti apa sih, hubungan antar manusia seperti apa sih, senior sama junior seperti apa sih, dia dapat higienisnya gimana, gizinya seperti apa dan seterusnya. Iya. Kan seringkali dilepas begitu aja. Nah ini yang saya khawatir kalau nggak Awasi. diawasi pemerintah tidak segera melakukan menjalankan atau mengaplikasikan aturan-aturan regulasi-regulasi yang lebih ketat dalam mengontrol pesantren, kita takutnya akan jatuh lagi korban-korban berikutnya. Nah itu dia. Karena Silakan. karena kan pesantren sendiri kayak sebenarnya harus izin gak sih Bang ke Kementerian Agama kan? Seharusnya ada izin. Iya, dan itu yang mungkin regulasi masalah pemberian izinnya harus diperketat, entah Betul, gimana itu caranya bisa. gitu loh. Jadi bukan asal sembarang ya udah yang penting ada pesantren, enggak, kayak Iya. dilihat dari segi pendidikannya, Ya. pemantauan dalam mendidik para senior juniornya gimana, mungkin harus sampai ke arah situ gitu Iya. biar enggak. Karena kadang gini Bang, senior kenapa bisa kejam itu karena senior sebelumnya. Sebelumnya. Nah, kenapa senior sebelumnya bisa kejam? Karena didikan atasnya gitu Ya, loh Bang. dari Jadi kiainya. karena didikan atasnya jadi ya kejam nanti Turun-temurun terus-terusan ya. turun-temurun gitu. Dan akhirnya ya kita berharap pesantren itu menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan agama secara baik dan benar, malah jadinya melahirkan anak-anak yang ya jauh dari Iya. ini agama. Belum lagi kalau kita bicara tentang apa yang materi yang diajarkan di pesantren-pesantren itu. Iya. Tapi saya pikir kita ngobrolnya segini dulu kali ya. Iya, Iya. Bang. Tapi saya mau minta barangkali penonton bagi yang punya pengalaman, punya Iya. cerita, punya pandangan, punya solusi kali ya. Betul. Kirim deh, tulis di Komen ya Tulis guys di komen bawah. boleh. Pengalaman kayak ini mendingan gini aja nih pesantren, nah itu komen aja. Tuh, nanti saya yang baca. Saya suka baca komen. Nanti kita mungkin bicarakan lagi atau kita mungkin undang teman-teman di sana ya untuk Iya, ikut Kalau mau mungkin. lanjut part 2 Iya. ke part 3. Iya. part 3. Waduh. Ya intinya harapan dari kita, aku, Bang Ade dan Egra ya semoga ini benar-benar bisa dikaji lagi regulasi soal pesantren ini. Iya. Kayak sampai harus pada tahapan ini benar-benar bukan secara keamanan ya, ini terjamin gak nih kehidupan Iya. para santrinya sampai Iya, situ gitu. betul, Karena betul. kalau nggak kayak gitu itu akan terus berjatuhan Terus korban. berjatuhan. gitu. Jangan sampai ada korban lagi lah, kasihan. Iya, Iyalah. kan tujuannya mau belajar Iya. biar Belajar agama belajar lagi. agama biar berakhlak malah jadi Ya, malah rusak. 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 Oke, itu aja yang kita bahas di Kupas Berita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye bye Bye-bye. guys. Thank you. Thank you.